Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Through the Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tubuh tiga sesepuh bulan tergantung di langit. Majestic Doki memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari Doki dalam tubuh mereka beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek Xiao Yan yang tidak biasa. Hahaha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah Mystic Cloud Sekte di masa lalu. Namun, aliansi Yan yang baru saja dibentuk tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata elder berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati tetua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan Mystic Cloud Sekte yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Skyfire Tree Mysterious Change. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya. Ketika teriakan rendah ini terdengar, Blaze Lotus Core Flames dengan cepat bergerak di sepanjang nadinya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang Do Huang. Namun, dengan mengandalkan flames mantra misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire Tree Mysterious Change. Ia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Do yang luar biasa kuat dan efek api surgawi, dia akan bisa menandingi seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Do Zong, itu akan tetap kurang meskipun dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Do Zong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang menyebabkan dia begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami, 3 orang tua, harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala Yan Lions, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jia Ma hari ini. Elder berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Suan berat berkedip dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang deras. Cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu tiba-tiba berhenti. Segera, suara gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif melesat ke depan. Ketiga sesepuh Mulan agak terkejut saat melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua berkepala harimau itu melangkah ke depan dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata haus darah elder berkepala harimau yang sedang menyaksikan Xiao Yan menyerang. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelicikan atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat bersiul di langit.
Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia menghadapi serangan pembuka dari elder berkepala harimau ini. Doki di tubuhnya mulai mengeluarkan raungan saat mendesing di pembuluh darahnya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penggaris dan api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penggaris dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari elder berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikit pun. Siang, suara jelas dari logam bertabrakan tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik tak terhitung banyaknya orang mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditransmisikan dari penguasa berat itu mengguncang tangan Xiaoyan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala harimau di sisi lawan ini agak melebihi ekspektasinya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan halus yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Api surgawi. Anda benar-benar memiliki api surgawi." Api hijau giok pada penguasa berat Xiaoyan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai level itu. Bagaimanapun, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai pingsan di bawah nyala api hijau giok. Saat itulah hatinya tiba-tiba berpikir. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Doki kemungkinan besar adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Xiaoyan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lain. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Ketiga sosok manusia itu melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiaoyan. Setelah itu, mereka menyebar dengan tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiaoyan. Alis Xiaoyan sedikit merajut saat melihat tindakan ketiga orang ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua jalur mundurnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang punya keahlian. Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sekte. Kejutan melintas di hati Xiaoyan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menghancurkan di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh bersinar dan muncul saat penguasa yang berat itu jatuh. Itu adalah penatua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya sedikit berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris yang berat itu saat mengulurkan cakar beruang. Tangan Xiaoyan ditarik ke belakang tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit merosot saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang pekat dengan cepat melonjak.
Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara cici saat itu memancarkan gelombang asap putih. Namun, Elder menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan geram yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menyambar penguasa Suan berat itu. Mata Xiaoyan bahkan tidak terangkat saat penguasa Suan beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya bersinar dan tubuhnya melesat keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan sendi jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan keras ke dada Elder berkepala beruang. Ledakan oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika kepalanya masih sekitar setengah kaki dari dada penatua berkepala beruang. Kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di samping telinganya. Bang! Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa mengelak dalam waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiaoyan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang itu. Bentuk cekung jelas muncul di dada mantan. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara tram-tram beberapa kali. Baru kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit dirajut. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia menemukan bahwa aura penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan berkedip di dalam hati Xiaoyan. Pemilik yang melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Dozong. Reaksi Xiaoyan cepat saat pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit pelan dan nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah baju besi api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan tebal armor api itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya menghindar seperti ikan yang berenang. Elder berkepala singa itu tertawa terbahak-bahak saat melihat tinjunya menyerang Xiaoyan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Dozong ke kelas Donghuang ketika dia mundur. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi itu. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Dozong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiaoyan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya Elder berkepala harimau yang belum menyerang. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam Elder berkepala harimau itu. Huff! Xiaoyan sekali lagi mendengus teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan seorang elit Dozong. Kaki Xiaoyan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari Elder berkepala harimau, yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Donghuang saat dia melakukannya. Tatapan Xiaoyan menyapu ketiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini. Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiaoyan yang sesaat jatuh dalam kerugian.
Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir tiga sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang tidak dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun San diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan elit Dou Zong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yue Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, sepertinya Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yue Mei diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Senyuman pahit juga muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jiama. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan bahwa tampaknya hanya satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dou Zong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti Tribis Savage skill yang mereka latih bertiga menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama untuk mencapai kelas Dou Zong. Kekuatan Dou Zong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Saat orang ini menggunakannya, kekuatan dari dua orang lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa untuk sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dou Zong. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Jika ini benar-benar masalahnya, metode Qi mereka ini mungkin dipaksa untuk mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang sekelas Dou Zong dan memanfaatkan situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang dalam dan rendah dipancarkan dari mulutnya dan cahaya berwarna darah semakin pekat. Elder berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Ini segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau memotong udara kosong dan meninggalkan bekas luka samar. Bocah, pergi dan mati. Elder berkepala harimau itu meraung dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimau tajamnya tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau itu mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari penampakan momentumnya, sepertinya Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glaze Lotus Core Flames. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau itu dengan cepat membesar. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba berkedip dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera menarik tenggorokan Xiao Yan dengan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meski tenggorokan Xiao Yan dipukul. Sebaliknya, cakar itu melewatinya. Tatapan kaget di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan, Penatua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu.
Dia segera mengeluarkan tawa dingin saat kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Blar, kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Elder berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiao Yan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata tetua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya menjadi terkejut sejenak. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiao Yan menarik kembali adalah tempat penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiao Yan telah meminjam momentum dari tendangan elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan urat hijau di tangannya dengan cepat mengembang seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan, teriakan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura kelas elit Dozong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh penatua berkepala singa. Blar, tinju Xiao Yan membawa aura yang kuat saat menghantam dada elder kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan runtuh dengan busur yang menakutkan. Tatapan elder berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum sinis saat dia segera menamparkan perut kecil Xiao Yan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat di mana peti itu runtuh. Blar, kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ekspresi serius muncul di matanya. Misterius Tribis Savage skill ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Bocah, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Tetua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa ketika mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Dozong. Tribis Savage skill adalah salah satu metode ki paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana mungkin pantas dipuji jika itu begitu mudah diatasi? Meskipun metode ki ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Dozong, ketiga esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran, kekuatan kelas Dozong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu masih jauh dari bisa melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka akan bisa merasakannya secara bertahap. Oleh karena itu, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini telah mempraktikkan Tribis Savage skill sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka sepenuhnya lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Dozong yang menakutkan itu secara langsung, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari akal sehat mereka. Agak sulit untuk membuat mereka lengah. Tiga sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan?
Sedikit Do Huang benar-benar menghabiskan banyak waktumu. Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah dirugikan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Mengapa kamu meratap? Orang kecil ini juga bukan ahli Do Huang biasa. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu mengerutkan alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara di dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap Xiao Yan dengan saksama sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat selesaikan dia. Iya. Dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan cerah di mata mereka juga semakin padat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura ketiga orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan membungkus seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupil hitam pekatnya tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan jejak tangannya beterbangan sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang sangat mirip dengan Xiao Yan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah ekspresi yang berubah dari tiga sesepuh Mulan. 3000 petir. Alam tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiao Yan akhirnya melepaskan teknik ketangkasan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, ketiga individu itu terpisah menjadi tiga arah. Mereka masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari tiga tetua Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan setelahnya. Pemandangan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak sekali tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tercengang saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi tiga sosok manusia. Dia berseru beberapa saat kemudian, mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya? Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu, sepertinya ini adalah ketangkasan Do skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia telah maju ke kelas Do Huang. Ketiga sosok cahaya ini dapatkah ada di antara Anda yang mengidentifikasi tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari tiga sosok cahaya ini yang merupakan Xiao Yan yang sebenarnya. Jia Xingtian dan Hai Bodong bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan ketangkasan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki dua avatar tambahan jika digunakan dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka, jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti bisa melepaskan serangan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu bertukar pandang sebelum menamparkan bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah berakhir. Tiga sesepuh Mulan di langit menyaksikan tiga sosok cahaya berwarna perak yang melesat. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong, mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari tiga sosok cahaya ini adalah Xiao Yan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah dalam keluarga.
Ketiga klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiao Yan, yang mengira dia bisa membentuk dua sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan tiga sesepuh Mulan jatuh ke dalam dilema. Dua dari tiga sosok cahaya adalah ilusi sementara satu adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak melakukan manuver yang menggabungkan kekuatan Dozong, kemungkinan satu orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kejam dari Xiao Yan jika ada kesalahan. Meskipun itu masalah instan, momen sudah cukup untuk mengubah pemenang dan yang kalah dalam hal kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari di wajah tiga orang yang tampak sangat mudah berubah. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras pada saat yang genting ini. Ketidakpastian pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar dirugikan. Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan ketangkasan Xiao Yan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. Dua sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat dua sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Ketiga sosok cahaya itu tiba dengan tiba-tiba sementara mata ketiga orang ini berkedip-kedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan penglihatan mereka terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok cahaya itu secara samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok cahaya berwarna perak itu semakin dekat tetapi sosok tetua berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam ke sosok ringan itu. Matanya menyusut sedikit pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak cerah itu sedikit melemah. Saat itu melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh orang berkepala harimau itu terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah di dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikannya. Mungkin disengaja di pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Dozong itu ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyuman pekat dan dingin yang sedikit terangkat di wajah itu. Benar-benar dia. Pikiran Elder berkepala harimau tiba-tiba meledak ketika dia melihat wajah yang sedikit mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Dozong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Bocah, keluar dan mati. Ekspresi buas melonjak di wajah Elder berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh saat darah bercahaya dengan cepat menggumpal di tinjunya. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau busuk menyerbu. Taring tajam itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya fokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini.
Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari elder berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas elder berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Blar, suara rendah dan dalam dari daging yang bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiao Yan benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau itu dengan keras menghantam cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah kepala harimau tetua tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Douzong di dalam tubuhnya saat itu juga ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain bisa segera mendapatkan kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Penatua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Douzong, yang berenang seperti kilat di antara mereka bertiga, ke dalam tubuhnya saat sosok perak hendak mendekati tubuhnya. Tinju itu mengenai sosok cahaya dan ekspresi elder berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, "Kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di sisimu." Wajah elder berkepala singa terakhir berubah menjadi sangat jelek saat raungan dikeluarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Douzong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Blar, ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Gord, sosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah benar-benar sunyi pada saat ini ketika mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka tertuju pada kepala orang ini. Kepala mereka segera mendengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah elder berkepala singa yang diharapkan semua orang atau elder berkepala beruang yang menyerang kedua, tapi elder berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tapi gagal menyerang berwarna perak itu, sosok ringan. Kebodohan berlanjut sejenak sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah cerah muncul di dadanya. Apalagi, jejak sisa darah tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, orang yang menyerbu ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Douzong telah tersebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Douzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan tatapan tertegun dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga dan menuju mereka.
Dengan kecepatan transfer kekuatan Douzong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya pada saat Xiao Yan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Itu seperti bagaimana Elder berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Douzong ke Elder berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu Penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai Elder berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan Tribis Savage Skill hanyalah ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang mendeskripsikannya secara detail, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.